bisa dirubah. Pancasila itu tak bisa dirubah. Kalau merubah Undang-Undang 45 berarti merubah negara. Kalau merubah Pancasila berarti meruntuhkan negara. Itu kata guru-guru kita dulu waktu kita sekolah. Undang-Undang 45 tidak bisa dirubah, Pancasila tidak bisa dirubah. Hari ini apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu oknum itu berhasil merubah Undang-Undang 1945. Salah satu pasal 6 yang dirubahnya. Kalau di pasal 6 yang berbunyi presiden itu adalah orang Indonesia asli, tetapi kemudian dirubah dengan kata-kata presiden itu adalah warga negara Indonesia. Siapa saja asal warga negara Indonesia boleh jadi presiden. Oh dari Amerika, oh dari Belanda, oh dari Cina mau menetap di Indonesia, dapat KTP Indonesia, 10 tahun lagi bisa jadi presiden. Tetapi demi menghormati leluhur pejuang-pejuang yang telah jutaan meninggal menegakkan NKRI, maka kata pribumi itu sengaja diselipkan supaya bangsa ini selalu ingat kepada pejuang-pejuang bangsa yang telah gugur, yang memperjuangkan NKRI ini menjadi bersatu, yang telah memperjuangkan NKRI ini dari Sabang sampai Merauke bersatu padu dengan beraneka ragam suku, 537 suku bangsa, ada ribuan bahasa, tetapi bersatu dalam satu undang-undang Dasar 45, dalam Pancasila, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maka kata pribumi itu adalah penghormatan sebenarnya bagi leluhur bangsa ini. Tapi ternyata mereka berhasil merubahnya. Oke lah, itu sudah berlalu. Mungkin generasi ke depan akan bisa merubah dan mengembalikan kemurnian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu. Alhamdulillah. Hari ini ternyata niat busuk mereka terendus oleh umat Islam. Mereka hendak menipu di tengah corona, di tengah kemiskinan, di tengah ketakutan, di tengah kegoncangan bangsa ini dari kelaparan dan kebangkrutan hutang. Mereka lakukan siasat busuk. Innahum yakiduna kaida. Mereka merencanakan tipu daya yang jahat. Tetapi bisa mulai terendus dan tercium di mana-mana. Karena memang ekonomi tidak bisa bergerak. Karena dibatasi oleh virus corona yang tak bisa dilihat oleh mata, tetapi dia menyebar kemana-mana. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi di atas mewabahnya virus corona, di atas ketakutan bangsa terhadap virus corona, ternyata ada wabah hari ini yang lebih berbahaya dari virus corona. Ada wabah yang lebih dahsyat dari virus corona pada hari ini. Apa itu? Itulah wabah dan virus yang merasuki pemikiran, yang merasuki otak, hati oknum-oknum anggota DPR RI yang ada di pusat sana. Kenapa kita bilang begitu? Kita sudah sama-sama dengar, hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, kaum muslimin turun ke jalan menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang disebut dengan RUU HIP. Ditolak habis-habisan. Kenapa ditolak? Tentu timbul pertanyaan kita. Ini tidak main-main bapak-bapak kaum muslimin. Ternyata ada satu kata yang mau dirubah di sana. Ketuhanan yang Maha Esa itu mau dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau ini yang sudah dirubah, maka ini sudah menyangkut akidah umat muslim. Umat muslim itu, orang Islam itu hanya mengenal
ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Tak ada orang yang menyerupai Allah. Tak ada yang sama dengan Allah. Walaupun miliaran orang yang hidup di muka bumi ini, tapi tak ada yang menyerupai atau mirip saja dengan Allah. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi apabila menjadi ketuhanan berkebudayaan, maka budaya tak ada yang menyerupai atau mirip saja dengan Allah. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi apabila menjadi ketuhanan berkebudayaan, maka budaya sifatnya berubah-ubah. Budaya zaman batu berbeda dengan budaya reformasi. Budaya suku Eskimo berbeda dengan budaya suku Baduy. Budaya zaman dahulu kala Orde Lama berbeda dengan budaya zaman sekarang. Budaya sifatnya berubah-ubah. Dari satu zaman ke zaman lainnya, ke satu abad ke abad lainnya. Kalau ketuhanan yang berkebudayaan itu disahkan, maka ketuhanan pun nanti juga akan berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka. Itulah virus yang lebih berbahaya yang harus kita sikapi hari ini. Karena ini adalah masalah akidah, bukan hanya masalah main-main dan lain sebagainya. Apabila mereka berhasil merubah ketuhanan yang berkebudayaan, maka bisa-bisa jadi agama Islam, pendidikan Islam di sekolah-sekolah akan dihapuskan. Karena itu hanya masalah budaya, bukan masalah sakral yang harus wajib dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Pancasila adalah hadiah terbesar dari ulama-ulama umat Islam yang kala itu 92% jumlahnya di Indonesia ini. Mereka ada 9. Dari 9 perumus Pancasila itu hanya 1 orang yang non-Islam. Tetapi mereka rela menghapuskan kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Andai umat Islam ego 8 lawan 1, tentu takkan mau kata-kata dengan menjalankan syariat Islam dihapus dari pemeluknya. Tetapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya rahmat untuk orang Islam, tapi rahmat untuk binatang, rahmat untuk makhluk, rahmat juga untuk agama-agama lain. La ikrata fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Makanya kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan ikhlas oleh 9